kesediaan dari Kak Nova nanti bisa menerimanya. Nah, untuk lebihnya lagi mungkin nanti ada terkasih sama Darena, ada yang bisa disampaikan mewakili seksi pelayanan perempuan sebelum nanti diserahkan. Salam. Salam. Malam. Jadi mohon izin pertama kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah berkumpul dan akan memberi penghiburan dan juga penguatan. Jadi secara terkasih Kak Nova, kami seksi pelayanan perempuan jemaat GKI Patanangan Pinok turut berbela sungkawa atau turut berduka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya Mama terkasih orang tua kita Ibu Ratna Rusdalina Saragi. Memang di satu segi Mama itu sahabat Ibu Kak Nova. Kami pernah satu SD bertugas, jadi Ibu sedikit banyak paham apa sih yang dialami beliau. Satu kelebihan dari Ibu Ratna ini yang saya boleh teladani, beliau tidak pernah menceritakan orang lain. Jadi kalau kami di Buru itu banyak hal-hal berkaitan dengan penerimaan sertifikasi, ada banyak hal yang harus kami ikuti, aturan-aturan dari pengawas ataupun dari kepala dinas pendidikan Kabupaten Melawi. Tapi Ibu Ratna ini selalu mensupport saya. Kadang begini, udah bilang aja kita siap, apapun yang diminta mereka siap gitu. Jadi supportnya luar biasa, selalu mengajak kita tidak jemu-jemu, kita harus tekun, harus rajin. Itu yang bisa Ibu teladani dari almarhum Mama. Yang kedua, Ibu ini memang cerdas. Kalau saya bilang, pernah kami berdua Kak Nova ujian di UP mata kuliah matematika. Ibu ini kan memang tidak terlalu pintar matematika, apalagi kena meningitis kan terkadang bisa lupa gitu. Jadi saya ini minta jawaban dengan beliau. Tukar katanya, barter kita dua ya, kalau bahasa Indonesia aku nyontek punya luan katanya gitu. Jadi kami dua memang saling sama. Pun sama tamat tahun 2010. Kami pun tidak juga ada di sini minta perwakilan dari Kabupaten Melawi, kan diminta 10 orang di Jakarta. Cuman karena memang kami kekurangan dana dan lain sebagainya, kami dua mundur, tidak ikut. Jadi banyak hal-hal baik dari almarhum ini yang bisa kita teladani. Beliau itu orangnya kulet, cerdas, lalu tidak pernah ngomongkan orang. Itu yang saya tangkap, yang saya hormati benar-benar. Jadi memang terasa Kak Nova, jujur Ibu sempat menangis pas waktu itu mandi di kamar mandi. Ibu menangis Kak Nova. Ibu teringat apapun yang kami dua lakukan berkaitan dengan hal-hal pendidikan, Ibu teringat. Jadi bukan hanya Kak Nova, Bang Roni ataupun Wasrid yang berduka, tapi kami juga berduka. Jadi pesan kami, kita janganlah berlarut di dalam kedukaan. Kita punya Tuhan seperti yang dikhotbahkan Ibu Pendeta. Dalam keadaan apapun kita selalu berharap kepada Tuhan, karena semuanya kita akan dipanggil. Seperti yang dikhotbahkan Pak Pendeta, kita memang berasal dari debu tanah, nanti kembali pun kepada tanah. Jadi kita yakin bahwa sebagai orang percaya, kita tidak khawatir, kita tidak takut lagi dengan maut ataupun dengan meninggal dunia, karena kita pun tidak terkecuali. Dunia ini fana sementara, tapi kehidupan kekal akan diberikan Tuhan kepada kita jika kita memang benar-benar menjalani kehendak Tuhan. Jadi mewakili dari seksi pelayanan perempuan, kami turut berduka cita. Ada juga salam dari ibu-ibu yang lain, karena memang mereka tidak sempat dan juga jarak rumahnya jauh, jadi mereka titip salam duka. Jadi pada kesempatan ini ada berupa sumbangan. Kami mohon Kak, tidak usah dipandang dari jumlahnya, tapi niat tulus kami untuk menghibur dan menguatkan Kak Nova keluarga
Bang Roni dan juga Asri. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pelayanan Mama semasa hidupnya. Memang Mama ini sedikit saya cerita. Beliau pernah menjabat, itu pun saya minta tolong karena memang saya sakit. Saya katakan pernah dulu Kak Nova beliau menjabat sebagai ketua KPPR calon resort di tahun 2000 berapa itu, zaman Pak Paul Sajong. Karena memang saya berdiri, saya bilang tidak apa-apa, saya yang wakilnya karena memang gereja waktu itu Pak Pendeta memang baru-baru, jadi siapa saja akan bisa seperti itu. Jadi pernah beliau menjabat itu, beliau pun menerima. Sementara berbantah juga saya kan tidak majelis kata beliau. Cuman karena memang Pak Paulus Pendeta Paulus Sajong bilang udah tidak apa-apa Bu, karena kita ini tidak ada orang seperti itu. Jadi kami saling melengkapi. Jadi terima kasih atas pelayanan Mama di SPPR ataupun di KPPR selama 5 tahun. Kami tidak bisa memberi apa-apa, hanya doa kepada keluarga Kak Nova, doa dan penghiburan serta penguatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti dipersilakan kepada Pendeta Rere untuk menyerahkan tali kasih. Dirilah. Silakan, Bang. Oke. Terima kasih Kak ya. Semangat terus. Ibu. Iya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pendeta dan ibu-ibu seksi pelayanan perempuan di Kabupaten Lampino. Terus terang boleh jujur gitu ya, ini masih berasa kayak mimpi, masih berasa Mama di Medan, makanya biasa aja gitu, jadikan aja bersama. Nggak tahu besok mereka kurang pulang, kemudian pulang mungkin lagi tetap di sini. Nggak tahu tuh apa yang terjadi besok. Mohon dukung kami dalam doa terus, karena terus terang 2 tahun ini kami dapat kadonya besar dan berat. Secara manusia jujur tidak mampu. Bukan berarti saya mengabaikan ada sisinya Tuhan, tapi saya juga manusia dalam kondisi masa lemah gitu. Kadang-kadang muncul pertanyaan, karena kalau yang kemarin itu kan selalu selesai setelah saya menyelesaikan tugas saya dalam peran guru sekolah minggu. Bapak saya diambil Tuhan. Nah sebenarnya tahun ini juga setelah selesai Natal sekolah minggu kemarin, di sini itu ada perasaan nggak tahu saya, antara antara malas, antara jenuh, pokoknya ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan apa itu. Tapi saya berusaha semangat waktu Natal paper ya, Natal ya, sampai yang kelompok puisi di Natal paper itu juga Natal pertama saya di tahun 2023 itu datang Bu Kunti dari belakang itu. Saya ini udah berusaha menguatkan diri, datang dari rumah semangat Natal, karena terus terang ketemu Desember itu
selain mempersiapkan Natal sekolah minggu, tidak ada semangat. Jadi Bu Kunti itu nyapa saya duduk di sana, langsung dicoleknya gini, nggak semangat kalau Natal. Lalu saya lihat wajahnya, lalu dia marah sama saya, nggak usah lihat muka, kata dia. Jadi saya bilang, yalah Bu, udah mau nyanyi malam kudus, dia colek lagi saya. Maksud saya tuh, ibu jangan ganggu saya gitu, karena ini momen bikin apa ya, ada sesuatu yang mungkin semua orang pernah kehilangan gitu, tapi buat saya ini berbeda. Makanya saya lihat dia udah usap-usap air mata gitu kan, akhirnya saya juga terpancing ikut nangis. Lalu dia marah lagi sama saya, terus saya lihat muka, katanya, padahal dia yang mancing saya nangis itu kan. Nah pas nyanyi malam kudus itu saya udah tidak mampu, saya keluar, saya nangis di WC itu. Saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa? Udah saya menjalani hari setahun Bapak, saya bersyukur bisa melewatin semuanya karena saya tahu ada pertolongan Tuhan. Dan dengan sukacita juga, walaupun dengan ada tadi sedikit rasa malas itu ya, tidak semangat ikut membantu panitia. Walaupun sebenarnya saya tahu dari Bu Yati, saya juga ternyata ada di dalam panitia Natal itu, membantu Natal umum, Natal jemaat, ikut lomba anak-anak, lomba baca puisi dan lomba mewarnai. Nah kami paling terakhir ya sama Bu Mahda, Bu Tiarma, selalu menjadi penutup pintu gereja seperti biasa. Dan saya tidak pernah membayangkan pulang dari gereja saya ketemu sama teman, cerita, ternyata mama saya dipanggil Tuhan. Sungguh satu berita yang buat saya mengejutkan, shock. Mungkin kalau kata orang dulu itu, kalau jantung ini buatan Cina atau buatan Jepang itu udah copot gitu, karena mendengar berita kok diantarin ke sana hidup gitu, ternyata pulangnya ke sini harus dalam kondisi itu. Dan terjadi selalu di bulan Desember. Seharusnya kan ini bulan sukacita gitu ya, bulan sukacita, tapi kenapa kami dikasih kado besar-besar begini Tuhan setiap bulan Desember. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu Skepper, dan sebenarnya juga saya minta maaf gitu karena baru menjadi simpatisan itu pun berapa kali gitu ya, karena terus terang kalau hari Jumat itu saya tidak bisa pulang awal. Mungkin kantor lain jam 12 itu sudah bisa kabur, kalau di tempat kami itu nggak bisa kabur seperti teman-teman atau yang di kantor lain. Makanya kalau bisa kabur saya kabur ikut SPPR. Kalau saya tidak bisa hadir itu berarti memang tidak bisa keluar dari kantor untuk mengikuti SPPR. Ya mudah-mudahan tahun lalu saya belajar bahwa melupakan luka itu tidak akan bisa sembuh, tapi saya bisa melewati hari-hari itu dengan menghabiskan waktu untuk pelayanan dan pekerjaan. Ya mudah-mudahan Tuhan tetap berikan kami kekuatan, dan apapun yang mau Tuhan kasih selanjutnya, saya sudah dalam tahap terserah Tuhan. Karena kalau boleh jujur, boleh minta gitu ya, yang Tuhan kasih itu nggak pernah seperti yang keinginan saya, tapi ya seperti maunya Dia. Jadinya saya pada posisi terserah Tuhan mau apa dalam hidup saya, hidup kami. Karena kami minta, saya dalam doa itu hanya minta, kalau dalam orang Batak itu ada namanya sayur matua gitu ya, artinya kalau orang tua meninggal itu dalam kondisi lurus begini, artinya tidak ada beban. Saya minta itu pada saat untuk bapak saya dan mama saya,
ternyata satu dipanggil masih tak terkabul. Setelah bapak saya dipanggil, saya juga minta ya mudah-mudahan, karena mama saya kan tidak sakit, tidak ada sakit apa-apa gitu, mudah-mudahan mama saya bisa sayang tulang. Tapi ternyata besar lagi, jadi ya udah ya hanya saya minta kekuatan. Mungkin kalau ketemu saya dalam keadaan ceria, tetap dukung saya dalam doa, karena kadang-kadang kita harus berpura-pura bahagia di depan orang, tapi di rumah itu bisa seperti orang gila, kami sendiri. Ya, kembali lagi mohon dukung saya dalam doa, kami semuanya di dalam doa, supaya bisa melewati hari-hari ke depan dengan tetap penuh sukacita, dengan semangat, dan ya tetap terus setia melayani Tuhan dimanapun nanti Tuhan menempatkan saya kembali, apakah di sekolah minggu ataupun tidak lagi menjadi majelis. Ya, saya tetap rindu bisa melayani. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu SPPR. Mohon maaf kalau misalnya selama ibu saya hidup mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan buat ibu-ibu yang pernah melayani bersama beliau. Ya seperti yang ibu bilang gitu ya, kalau misalnya tidak melihat dia di di kegiatan itu ya, karena kadang dia tidak suka ngomongin orang, jadi kadang malas itu karena ikut kegiatan ini itu karena kadang ada waktu untuk ngomongin orang yang dia tidak suka. Itu mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Jadi itu mudah-mudahan beliau bisa pergi dengan tenang menghadap Tuhannya, dan kita yang ditinggalkan boleh kita terus meneladani segala kebaikannya. Satu hal sih saya belajar dari beliau, orangnya sangat sabar, sangat sabar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang pasti pilih SPPR pun juga MPH, tapi kalau mengatakan kami mengerti, kami tidak mengerti bagaimana sakit yang dirasakan. Kami tidak akan sampai kepada kata mengerti yang sempurna bagaimana yang dirasakan daripada keluarga, daripada anak-anak yang biasa menghabiskan waktu dengan almarhum, berbagi kasih dengan almarhum. Yang pasti dalam keberadaan kami sebagai jemaat juga dalam persekutuan perempuan, kami terus mendukung agar Bapak dan keluarga untuk dapat terus menjalani hari-hari kehidupan yang akan terus berlanjut. Dan juga dan juga yang pasti yang bisa kami bagikan kepada keluarga tidak sendiri. Kami siap untuk menjadi kawan, dan satu kawan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita, tetap ada selalu menyertai keluarga. Itu saja yang bisa disampaikan. Semangat terus, Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati keluarga besar daripada almarhumah Ibu Ratna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak, siap. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, iya. Ada juga.